Keluar, Bu! Bu Sulis, keluar, Bu! Keluar, Bu Sulis! Bu Sulis, keluar! Kalian ini siapa ya? Kami korban penipuan Bu Sulis. Kami datang untuk minta ganti rugi. Kalau tidak, kita akan melapor kalian ke polisi. Tunggu. Bisa nggak urusannya ditunda dulu? Karena kita lagi kena musibah. Dan Sulisnya lagi nggak ada di rumah. Pokoknya harus sekarang. Kalau Mas dan Ibu nggak bisa bayar, kita sita barang-barang di dalam. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kira-kira berapa yang ditipu Sulis? Masing-masing dari kita 5 juta. Astagfirullahaladzim. Mas, maaf Mas. Kalau uang segitu kita nggak ada sama sekali Mas. Ayo kita sita barang berharga. Ayo. Jangan. Ger. Astagfirullahaladzim. Mau pada ngapain ini? Om, jangan. Om, jangan Om. Ini TV saya Om. Udah biarin aja. Diam kamu. Ini urusan orang dewasa. Cukup ya. Kalian boleh ambil barang-barang kami. Tapi jangan kasar sama anak saya. Om jahat banget sih. Udah. Biarin. Dasar maling. Biarin lah mereka pergi. Udah. Sulis betul-betul keterlaluan. Udahlah Bu. Ini emang udah jadi takdir kita. Tapi toh, Ibu kecewa sekali sama Sulis. Sangat kecewa. Udahlah Bu. Semoga Sulis secepatnya bisa disadarkan oleh Allah. Kita doakan aja ya Bu. Tuh. Kalian ngapain bawa TV sama bed cover? Hah? Kan tadi Mbak yang nyuruh. Terus Sulis ada nggak? Nggak ada Mbak. Ya ampun, lo tuh gimana sih? Kalau emang Sulisnya nggak ada, ngapain juga lo bawa barang-barang ini? Aduh, bisa gue yang punya salah sama Mas Gito. Ya, jadi gimana nih Mbak? Apa barangnya kita balikin lagi? Terus kita bilang kalau Mbak yang suruh gitu. Jangan. Ini bahaya. Yaudah sekarang lo bawa aja barangnya ke mobil. Coba. Bawa. Tar. Aduh, gue ini sebenarnya keselnya sama Jono. Jono itu harusnya buat perangkap sama Sulis, tapi dia malah keperangkap sama Sulis. Aduh. Lumrah Mbak, wanita cantik mah. Udah, pergi. Bawa barangnya. Mana sih ini? Maaf Pak, untuk pembayaran bulan ini saya sedikit telat karena kondisi saya lagi sakit Pak. Maaf Pak, bukan hanya bulan ini aja. Bapak sudah nunggak 5 bulan dan ini sudah masuk bulan yang ke-6. Maksudnya Pak? Semenjak awal pinjaman, Bapak belum pernah mencicil sekalipun. Astagfirullahaladzim. Kami memiliki data yang cukup, Pak. Tunggu Pak. Enggak Pak, ini nggak benar. Saya selalu bayar cicilan tepat waktu kok Pak. Bapak membayarnya sama siapa? Ya, saya kasih ke istri saya Pak. Maaf, Pak. Mungkin begitu tidak pernah membayarkan uangnya kepada pihak bank. Ini kami hanya menjalankan tugas saja Pak. Saya jadi nggak tahu harus gimana lagi nih Pak. Saya jadi bingung ini Pak. Maaf Pak, rumah ini harus kita sita Pak. Ibu, maafin Gito ya. Gara-gara Gito, Ibu jadi menderita kayak gini. Enggak, Nak. Justru seharusnya Ibu yang minta maaf sama kamu. Sulis itu anak Ibu. Tapi dia sudah membuat kalian menderita. Pak, Ibu jahat ya Pak? Enggak, nah. Ibu nggak jahat kok. Ibu cuma salah langkah aja. Ayo nak, kita pergi. Rumah ini bukan rumah kita lagi. Fida sayang. Maafin Nenek ya, Nak. Di usia kamu yang masih kecil ini, kamu harus menderita. Maafin Nenek sayang. Maafin Nenek. Pak,
Kita mau kemana? Bapak nggak tahu mau kemana lagi nak kita. Yang penting kita pergi dari sini. Pokoknya, Ibu janji sama kalian, Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Iya, Nenek nggak akan ninggalin kamu, Nak. Enggak. Ayo Bu, kita pergi. Ayo. Hidup sama Nenek ya. Bismillah. Jadi gini ya rasanya kalau punya uang banyak. Enak kan? Kita bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Kamu kenapa? Ya, ini kok hati aku sakit banget. Masuk, tiba-tiba pingsan. Masuk dokter aja, Masuk ke dokter aja, bawa langsung, Mas. Mbak, kamu naik aja. Ya, jangan capek. Ayo pelan-pelan. Bisa, Nak? Bisa? Sip. Nah, gimana? Bapak tahu aja kalau aku capek. Tahu dong. Ayo. Bapak tunggu di sini aja ya, Pak. Iya. Ya. Sekarang duduk sini dulu ya. Duduk sini. Ya, duduk dulu. Nah, sementara Ibu sama Fidel di sini ya. Nggak apa-apa kan, Bu ya? Iya, Nak, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Ibu sama Fidel di sini. Saya mau cari kontrakan dulu. Saya mau cari kontrakan yang lama. Takutnya kalau langsung ke sana udah ada orang yang ngisi. Iya. Hati-hati ya, Nak ya. Iya. Jangan lama-lama ya, Pak. Iya, tenang aja. Ayah segera kembali kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Permisi. Iya. Apakah Anda suaminya Ibu Sulis? Iya. Bukan dok, bukan. Kalau begitu, boleh. Saya meminta tolong untuk Anda menghubungi keluarganya Bu Sulis. Baik. Kalau begitu, silakan Anda ke ruangan administrasi untuk segera mendapatkan kamar perawatan. Baik dok. Tapi boleh saya ketemu Bu Sulis? Maaf, untuk sementara tidak bisa. Karena Ibu Sulis menderita iritasi hati. Takutnya Ibu Sulis tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dan tadi sudah kami berikan tindakan pertama biar dia bisa beristirahat. Baik dok. Ya, permisi. Gitu. Gimana, Nak? Udah dapat kontrakannya? Kontrakan yang lama udah diisi sama orang, Bu. Dan tadi aku coba keliling cari kontrakan yang lain, nggak ada yang kosong. Ya udah, kalau gitu kalian ikut ibu saja pulang ke kampung. Maaf Bu ya sebelumnya,
kalau memang ibu mau pulang kampung, nggak apa-apa. Ibu silakan aja pulang kampung. Daripada ibu di sini, kan ibu jadi menderita gara-gara saya. Lagian tadi saya juga dapat pinjaman uang dari teman. Kalau memang ibu mau pulang kampung, saya ada uang buat transportnya. Gitu. Ibu ngerti nak maksud baik kamu. Tapi ibu nggak tega kalau harus tinggalkan kalian. Tapi juga kalau buat pulang bertiga juga uangnya nggak cukup. Jadi, Yaudah gini aja deh nak. Gimana kalau uang yang ada dipakai aja buat buka warung? ya, saya setuju, Bu. Saya setuju. Ya kan? Iya, benar. Kasihan deh pasien ini. Dia tuh kemarin ditinggal sama suaminya yang nganterin dia ke sini. Kayaknya dia bukan suaminya dah. Pasti dia selingkuhannya. Terus sangka aja sih kamu. Iya, aku yakin. Lihat aja. Wanitanya kayaknya berdosa dah. Lihat aja, dia seperti mau meninggal tapi tidak bisa meninggal. Tahu kamu. Bener tahu. Enggak. Mbak, Ya. Maaf, Mbak mengenal pasien yang bernama Solis? Solis. Boleh dilihat Mbak, mungkin Mbak mengenal. Ini fotonya Mbak. Mbak kenal? Astagfirullahaladzim, Mbak Solis. Iya, saya kenal Sus. Iya Mbak, jadi pasien yang bernama Solis sudah 5 hari dirawat di rumah sakit ini. Dan tidak ada keluarga yang datang untuk menjenguk. Terakhir ada pemuda yang menemani Mbak Solis, tapi pemuda itu sekarang sudah pergi Mbak. Kalau gitu Sus boleh tunjukin di mana kamarnya, saya mau lihat. Astagfirullah. Mbak Sulis. Mbak Sulis masih ingat saya? Saya Aisyah. Saya anaknya Umi. Mbak Sulis bisa dengar saya? Mbak. Beginilah keadaannya Mbak. Sudah beberapa hari keluarga tidak datang untuk menjenguk. Astagfirullah. Tapi dari pihak rumah sakit khawatir akan terjadi sesuatu pada pasien. Secara medis, pasien sudah tidak bisa untuk tertolongkan. Tapi sepertinya nyawanya tertahan, Mbak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini, Neng? Kami khawatir pasien meninggal dan keluarga tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang nyawanya masih tertahan. Saya kasihan melihatnya. Masya Allah. Mungkin ada yang mau diomongin kali, sehingga nyawanya tersendat begini. Kasihan sekali Umi, Mbak Sulis. Sepertinya dia sangat menderita. Bagaimana Umi supaya dia bisa mengakhiri penderitaannya? Kita berdoa. Dan kalau menurut Umi, lebih baik keluarganya dikasih tahu. Semuanya, terutama suaminya sama ibunya. Mbak Sulis? Mbak Sulis? Mbak? Alhamdulillah, Neng sudah bisa bicara. Sabar ya, Neng. Sulis, kenapa jadi begini, Nak? Ini sedang ibu. Alhamdulillah, ini keluarganya udah pada ngumpul. Mau bicara apa, Neng? Silakan.
Mas gitu. Iya sayang. Iya sayang, aku udah maafin kamu. Ibu sudah maafin kamu. Sayang. Sulis banyak salah. Ibu. Stefan. Ada Fida. Iya. Mama sayang, Fida. Stefan. Iya, Nda. Sulis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan pergi, Ibu. Insya Allah, Neng Sulis ini termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Karena sebelum wafatnya sudah minta maaf kepada orang tuanya dan keluarganya. Sebab syaratnya bertobat itu kalau dosa kita sama Allah cuma 3. Tapi kalau sama sesama manusia, terutama kepada orang tua, itu syaratnya ada 4. Dan insya Allah tobatnya Neng Sulis Allah terima. Amin ya Rabbal